Hai, aku akan membacakan sebuah berita dari Jawa Pos yang ditayangkan pada tanggal 18 September 2020. Berjudul, dari 1,6 juta orang yang dites di Indonesia, ada 1.000 klaster COVID. Sejak Maret, virus corona masuk ke tanah air, Indonesia terus menggenjot tes masif dengan metode PCR sudah 1,6 juta dengan 2,8 juta spesimen dites. Kini jumlah kasus positif di tanah air per Jumat 18 September sudah ada sekitar 236.519 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Anggota tim Satgas COVID-19, Dr. Raisa Brotoasmoro menjelaskan, dari total positif yang ditemukan, ada banyak klaster yang muncul. Saat ini, paling banyak adalah klaster perkantoran dan keluarga. Klaster adalah konsentrasi pengumpulan kasus karena terjadi penularan di lokasi tertentu. Pemerintah berkomitmen melaksanakan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dalam konteks tracing, sudah ditemukan lebih dari 1.000 klaster di Indonesia. Klaster adalah penularan kelompok yang berkaitan rantai penyebaran. Katanya dalam konferensi pers pada hari Jumat. Menurut Dr. Raisa, klaster dapat terjadi di rumah, tempat kerja, atau di tempat kerumunan. Itulah disebut klaster keluarga perkantoran atau lainnya. Biasanya, kata dia, diawali salah satu orang yang positif. Kemudian, tak menerapkan protokol kesehatan yang baik, lalu menularkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Klaster bisa terjadi di mana saja, tidak hanya perkantoran. Sekali lagi, bisa terjadi di berbagai komunitas termasuk RT. Termasuk klaster liburan, di mana menjelang pekan akhir, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh selama pandemi. Lebih baik berada di rumah jika tidak terlalu mendesak. Terkait klaster, saya ingatkan kita sudah menjelang akhir pekan. Biasanya akhir pekan digunakan keluar rumah. Tetapi kali ini selama pandemi belum berakhir, ingat, keluar rumah hanya untuk hal mendesak saja, tegasnya. Dia menyebutkan saat ini sudah hampir 2,8 juta spesimen diuji dari 1,6 juta orang. Menurutnya, testing di Indonesia semakin meningkat, yakni dari 100.000 tes per 1 juta penduduk. Sementara itu, treatment penanganan COVID-19 terus diupayakan dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga diharapkan tingkat kesembuhan pasien akan semakin membaik, katanya. Demikian saya membacakan berita tentang COVID di Jawa Pos. Nantikan berita-berita lainnya. Tetap dengan saya, Mrs. Endel.